Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita kembali akan belajar fikih, melanjutkan pelajaran minggu kemarin tentang jual beli. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat kita semua. Ala hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran minggu kemarin kita telah belajar tentang definisi jual beli, rukun jual beli, dan syarat-syarat jual beli. Jual beli ada yang diperbolehkan dan juga ada yang dilarang. Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sedangkan jual beli yang dilarang adalah kegiatan jual beli yang menimbulkan kerugian bagi penjual ataupun pembelinya, atau bisa mengganggu ketentraman orang lain. Jual beli yang dilarang ada dua jenis. Yang pertama, jual beli yang sah tapi terlarang. Yang kedua, jual beli yang tidak sah dan dilarang karena kurang syarat dan rukunnya. Jual beli yang sah tapi terlarang, yang pertama adalah jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Jadi jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat itu hukumnya sah, akan tetapi dilarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, jika dipanggil kalian, lissolati, untuk mengerjakan sholat, miyaumil jumu'ati, dari hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian, ila zikrillahi, untuk mengingat Allah, wazarul bai'a, dan meninggalkan jual beli. Zalikum, itu semua, bersegera untuk berzikir kepada Allah dan meninggalkan jual beli, khairun, adalah lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika ada kalian, ta'lamuna, adalah mengetahui. Jadi firman Allah ini menjelaskan bahwa ketika dipanggil sudah tiba waktu sholat Jumat, maka kita diperintahkan untuk bersegera berzikir atau mendatangi masjid dan meninggalkan jual beli. Yang kedua, jual beli yang sah tapi terlarang adalah jual beli dengan maksud ditimbun, dengan harapan penimbunan yang dilakukan itu adalah untuk mendapat keuntungan yang lebih besar, sementara masyarakat sekitar masih sangat membutuhkan barang itu. Yang ketiga, menjual barang dengan cara mengurangi timbangan. Jadi tidak boleh dalam jual beli mengurangi timbangan.
Yang keempat, jual beli hasil rampasan atau mencuri. Sebagaimana sabda Rasul, manishtara, barang siapa yang membeli sirqatan akan barang curian, wa huwa, adapun man ya'lamu adalah tahu, annaha sesungguhnya barang curian itu sirqatun adalah barang curian. Faqad ishtaraka, maka sungguh ikut serta orang itu fi ismiha, dalam memperoleh dosanya, wa ariha, dan kejelekannya. Jadi jual beli hasil rampasan atau barang hasil curian itu sah, akan tetapi dilarang dalam hukum Islam. Yang berikutnya adalah jual beli barang untuk maksiat atau kejahatan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian, 'alal birri, atas kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan kalian saling tolong menolong, alal ismi, atas perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Yang berikutnya adalah membeli barang dengan menghadang di jalan atau sebelum sampai ke pasar. Jadi kita tidak boleh mencegat orang yang belum tahu harga, kemudian cegat di tengah jalan dengan maksud agar memperoleh harga yang murah. Sementara orang yang dalam perjalanan itu belum mengetahui harga barangnya itu berapa. Sehingga bisa saja nanti orang yang sedang dalam perjalanan, barangnya yang dicegat itu menjual dengan harga murah, lebih murah dari harga di pasar. Yang kedua adalah jual beli yang tidak sah akan dan dilarang karena kurang syarat dan rukunnya. Apa saja jual beli yang tidak sah dan dilarang karena kurang dari syarat dan rukun jual beli? Yang pertama adalah jual beli dengan sistem ijon. Sistem ijon itu adalah barang yang dijual masih belum diketahui hasilnya. Misalnya buah-buahan yang masih muda dan belum matang yang memungkinkan merugikan pembeli. Jadi misalnya kita memiliki pohon mangga dan buahnya masih muda, masih kecil-kecil, lalu kemudian ada yang ingin membayar. Itu tidak boleh karena masih belum ketahuan hasil yang akan diperoleh oleh pembelinya. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha, melarang Nabi Muhammad, ambai samarati, dari menjual buah-buahan, qabla budui solahiha, sebelum layak untuk dikonsumsi. Yang kedua, jual beli yang tidak sah dan dilarang karena kurang syarat dan rukunnya adalah jual beli anak hewan yang masih berada di dalam perut induknya. Misalnya kita memiliki sapi yang sedang hamil, belum lahir sudah kita jual, maka itu tidak boleh. Yang ketiga dari jual beli yang tidak sah dan dilarang karena kurang syarat dan rukunnya adalah jual beli benda najis dan khamar. Khusus untuk khamar ini berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu, melaknat siapa Allah, al-khamra, akan khamar,
wa syaribaha dan orang yang minum khamar, wa saqiyaha dan yang menuangkan khamar, wa bai'aha dan yang menjual khamar, wa mubta'aha dan yang memperjualbelikan khamar, wa asiraha dan yang menyuruh memeras khamar, wa hamilaha dan yang membawa khamar, wal mahmulata ilaihi dan yang membawakan khamar kepada seseorang. Jadi khamar itu dilarang untuk diperjualbelikan. Untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan dalam akad jual beli, dalam hukum Islam diberikan kesempatan untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual belinya. Hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli bagi penjual ataupun pembeli dalam istilah hukum Islam disebut dengan khiyar. Khiyar sendiri diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah khiyar majlis, yang kedua adalah khiyar syarat, yang ketiga adalah khiyar aibi. Khiyar majlis itu adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk membatalkan ataupun melanjutkan akad jual beli selama masih berada di tempat akad, dan kedua belah pihak penjual dan pembeli belum berpisah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad, al-bayyani, 2 orang penjual dan pembeli, bil khiyari ialah berhak memilih malam yatafarraqa selama keduanya belum berpisah. Jadi orang yang sedang melakukan negosiasi jual beli dan terjadi akad selama belum berpisah maka masih memiliki hak khiyar majlis. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang dari penjual atau pembeli untuk membatalkan ataupun melanjutkan akad jual beli dengan syarat selama waktu yang ditentukan. Sedangkan masa atau waktu khiyar syarat paling lama adalah 3 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta fi kulli sil'atin, engkau fi kulli sil'atin pada setiap barang dagangan, ibta'taha yang membeli kamu kepada barang dagangan, bil khiyari ialah berada pada waktu khiyar, salayalin selama 3 malam. Jadi khiyar syarat itu masanya atau waktunya adalah 3 hari 3 malam. Yang ketiga adalah khiyar aibi. Khiyar aibi itu adalah hak untuk memilih, membatalkan atau melanjutkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan yang tidak kelihatan pada saat ijab qabul. Jadi apabila kita membeli atau menjual sesuatu yang kita tidak tahu karena terburu-buru misalnya, lalu kita tidak tahu bahwa barang yang kita beli itu terdapat cacat atau aib, maka kita boleh mengembalikannya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semua menjadi anak-anak yang sukses, yang dimudahkan oleh Allah dalam meraih cita-citanya dan bisa membahagiakan
kedua orang tua dan keluarga kalian semua. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.